Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bambu masih menjadi bagian penting dalam kehidupan. Sejak dahulu, bambu merupakan tanaman yang sangat bermanfaat. Sementara di Indonesia, ada banyak jenis bambu seperti bambu gombong, bambu kuning, hingga bambu hitam. Di Asia, khususnya di pedesaan, bambu menjadi bahan favorit untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya adalah pagar. Namun di Purwakarta, ada kreator yang menggunakan bambu yang menjadi bahan favorit untuk mengekspresikan seni dan kreativitasnya. Lalu, kreasinya seperti apa dan prosesnya seperti apa? Bersama saya Frederico Sidatria, inilah sang kreator selengkapnya. Salah satu seniman muda memanfaatkan keindahan dan eksotisme bambu hitam untuk berkreasi menghasilkan kerajinan dan benda-benda fungsional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Damang. Alhamdulillah. Wah, ini dia nih sang kreator kali ini. Kang, ini tuh bahan bakunya benar dari bambu nih? Iya, ini dari bambu hitam. Wih, bambu hitam. Bentar dulu nih, sebelum nanti kau tanya, lagi buat apa aja. Sebenarnya bambu tuh macamnya banyak kan, Kang ya? Iya. Ada apa aja sih, Kang? Ya, kalau bikin ini dari gelas. Dari gelas. Terus untuk limbahnya lukisan, sketsa. Kang Ahmad, Iko pengen nanya lagi nih. Iya, Kenapa iya. sih harus bambu hitam yang pilihnya? Ya, kalau bambu hitam kan jadi seninya timbul gitu. Lebih timbul gitu. Jadi mau dibikin apapun, kalau dari bambu hitam itu seninya muncul banget gitu. Oke, berbeda dengan bambu-bambu yang lainnya ya. Jadi lebih eksotik gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan bambu hitam ya seperti sekarang nih, Akang lagi proses apa nih, Kang? Ini saya lagi bikin proses gambar garis-garis abstrak. Gelas, digambar di gelas. Tapi ini garis-garis abstrak gitu. Oke. Nah, selain gelas nih, Kang, Akang buat apa aja sih, Kang? Kalau selain gelas, saya bikin teko, terus asbak, terus ada ini tutunjuk buat penunjuk Al-Quran, sama ada sketsa, celengan, terus karinding. Oke, jadi ini banyak juga ya Iya, karya-karya yang dihasilkan oleh kreator kita kali ini. Perjalanan saya dari Bandung ke rumah Kang Ahmad yang lumayan jauh seolah terbayar dengan keunikan kreasi-kreasinya seperti gelas, asbak, teko, baki, petunjuk untuk mengaji Al-Quran, hingga alat musik tradisional karinding dihasilkan dari tangan terampil Kang Ahmad yang bernama lengkap Muhammad Fahri ini yang dengan lincah memainkan pisau ukir yang tajam buatannya sendiri. Saya jadi penasaran, gimana sih Kang Ahmad menghasilkan karya-karyanya? Kenapa Kang Akang mau membuat ini? Kalau dulu saya terinspirasi, jadi dulunya saya beli cangkir dari temen, cuman polos. Nggak ada ukirannya, cuman polos gini doang gitu ya. Nah, untuk gitu saya jadi pengen bikin sendiri gitu. Kok bagus ya gitu kalau digambar-gambar ya. Sekarang saya nyoba-nyoba bikin cangkir, pas di eksisin ke media sosial, ternyata banyak yang sukanya. Dari situ saya terus bikin gitu. Tapi kalau untuk bikin saya cuma pesanan doang gitu. Jadi ini kalau misalnya sudah ada yang pesan baru dibuat. Jadi ya pasti tentunya ini karyanya juga spesial. Nah, Kang, kalau misalnya nih sekarang udah lagi Iko banyak ngeliat nih yang udah jadinya. Nah, untuk prosesnya Iko pengen lihat boleh nggak sih, Kang? Ya boleh. Di mana, Kang? Di belakang. Oke, kita kemana nih? Arahnya nih, Kang. Akang duluan, Kang. Ke belakang.
Siapa sangka, dari tempat kerjanya yang sederhana di Kampung Babakan Sawah, Blok Gombong, Desa Ganda Mekar Pleret Purwakarta, bungsu dari 3 bersaudara ini bisa menghasilkan karya-karya yang unik. Gelondongan bambu hitam sebagai bahan dasar digergaji langsung oleh Kang Ahmad untuk membuat asbak dan cangkir. Dibantu oleh Kang Amung, salah satu tetangganya. Kang Ahmad tidak pelit berbagi ilmu. Peralatan yang digunakan cukup komplit, ada gergaji, amplas listrik, dan aneka jenis pisau ukir dengan berbagai ukuran. Hebatnya lagi, ternyata pisau ukir ini dibuat langsung oleh Kang Ahmad sendiri dengan menempa plat besi bekas. Aneka jenis pisau ukir yang tajam ini juga disesuaikan dengan fungsinya. Ada pisau ukir khusus untuk mengupas kulit bambu, ada pun untuk mengukir kulit bambu. Selain itu, ada pisau ukir khusus untuk membuat ornamen pada gelas, teko, dan asbak. Oke, Kang Iko, ini dapur kerja saya. Silakan duduk. Waduh, ini nih dapur kreasinya dari Kang Ahmad ya. Jadi, wah sederhana tapi lihat gak, tadi kreasi-kreasinya ini, mantap banget ya. Jadi dari dapur yang sederhana seperti ini bisa menghasilkan kreasi yang luar biasa. Nah, Kang, ini Akang dibantu sama temennya lagi atau gimana nih? Ya, ini sama Kang Amung. Lagi dia sambil belajar, sambil bantuin gitu. Jadi Akang juga nih kalau misalnya ada teman-teman gitu ya, ataupun pemirsa sang kreator gitu ya, pengen belajar juga boleh ya, terbuka ini buat siapapun. Saya terbuka buat siapapun. Jadi ini Akang semuanya bikin sendiri dan menghasilkan karyanya juga. Ini apakah ada desain-desainnya nggak sih Kang? Kalau misalnya buat gelas nih, kan Akang awal mulanya buat gelas nih. Iya. Ada desainnya nggak sih Kang atau ada polanya? Untuk gelas itu pasti untuk desain mah yang untuk pesanan aja. Gitu. Cuman kan kadang-kadang untuk yang pengen pesanan gelas itu kan ada banyak rupa gitu. Kadang-kadang ada yang ingin bikin nama gitu, terus logo gitu di gelas itu gitu. Kalau untuk gelas gitu. Nah Kang, di belakang kita ini kayaknya bahan bakunya nih. Nah kalau misalnya dilihat nih di belakang kita namanya juga dapur kreasi ya. Dapurnya pasti di sini ya bahan bakunya gitu ya. Ini Akang dapetin dari mana sih Kang? Ya untuk bambunya saya beli dari masih daerah saya, Babakan Sawah. Jadi ini semua bahan bakunya Kang Ahmad tuh beli. Tapi dengan semangatnya yang luar biasa, yaitu bisa menghasilkan dan juga bisa dari yang hanya cuma sebilah bambu seperti ini, bisa berbagai macam karya. Nah, Iko pengen tahu, kalau misalnya gelas nih, dari satu bilah segini aja, bisa menghasilkan berapa gelas nih? Kalau untuk satu pohon bambu, biasanya yang kepake buat gelas, antara 10 gelas. Antara 10 gelas, kalau satu itu tuh satu batang. Nah, untuk yang ke bawahnya paling dimanfaatin ya limbahnya ya, dipakai buat asbak gitu. Kalau yang besarnya gitu, terus dipakai buat celengan gitu. Ya untuk seukuran ini paling buat gelas. Nah, sekarang mah yang cepet Akang mau harus buat apa nih? Ya saya mau bikin gelas. Oke, yuk Iko pengen lihat nih prosesnya seperti apa nih Kang. Gelas, sip. Jadi rapihin, jadi nggak terlalu tebal seperti ini. Jadi kalau minum nggak terlalu tersedak ya. Lalu tuh di bawahnya juga dirapihin tuh. Jadi biar tidak tajam-tajam kayak gini. Jadi ini lebih halus. Nah, proses selanjutnya apa nih Kang? Proses selanjutnya buat gagangnya. Oke. Daun telinganya dari gelas. Nah, nanti akan ditempelkan di sini. Kang, sebelum ditempelin, biasanya sehari, ini kan kalau misalnya Iko lihat gitu sekarang cepet banget ya. Cuman gergaji, lalu digerindra, lalu buat daun telinganya langsung pasang.
Kali ini Kang Ahmad membuat asbak dan cangkir minuman dari bambu. Semua dikerjakan dengan tangan alias handmade. Khusus cangkir, bubuk gergaji bambu digunakan sedikit untuk menempelkan pegangan cangkir agar lem superglue dapat merekat lebih kuat. Dan tada! Cangkir bambu sudah jadi hanya dalam hitungan menit. Modelnya cukup unik dan eksotik tanpa perlu pewarna kimia. Tidak salah jika Kang Ahmad menjatuhkan pilihan pada jenis bambu hitam ini. Oh iya, Kang Ahmad akan mencuci bersih cangkir-cangkir ini agar aman saat digunakan untuk minum. Kang, Iko teh pengen tahu nih Kang, tadi kan ini limbah bisa jadi asbak, gitu ya, limbah dari bambu ya bisa jadi asbak. Nah, limbah-limbah yang lainnya akan kreasikan seperti apa sih? Nah, kalau misalnya tadi kan kita lihat pisau aja dari limbah pun ini bisa Akang untuk mengukir ataupun memotong dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya limbah yang lainnya, Akang ini membuat apa? Ini termasuk limbah? Iya ini. Wih, ini termasuk limbah, coba. Nah, yang dari limbah gini dibuat apa nih, Kang? Biasanya ini dibuat sketsa wajah. Sketsa wajah? Iya. Gimana caranya sketsa wajah, Kang? Ya untuk pembuatannya bolehlah ada contohnya gitu Oke, di mana tuh, Kang? di depan. Oh, ke depan lagi? Iya. Oke, kita akan melihat. Sini, Kang. Iko pinjam. Dari limbah bambu ini bisa jadi sketsa wajah. Padahal ini kan bulat ya. Kayaknya susah untuk mensketsa. Tapi kayaknya di tangan Kang Ahmad, sang kreator kali ini, kita akan melihat bagaimana proses seni dan juga bisa menghasilkan sketsa wajah dari bambu hitam ini. Let's go, Kang. Akang duluan, Kang. Siap. Kang Ahmad mengajak saya kembali ke teras depan rumahnya. Di sini, Kang Ahmad melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, dia mengupas lapisan kulit luar bambu dan menyisitnya. Bilah-bilah kulit bambu ini akan dipergunakan untuk membuat background lukisan wajah. Uniknya, ide membuat sketsa wajah dan lukisan lain ternyata datang saat melihat begitu banyaknya limbah bambu hasil pekerjaannya saat membuat aneka kerajinan. Oh, jadi ini yang bulat-bulat ini dipotong-potong kecil. Iya. Jadi sehingga nih. Tuh, kan. Nah, udah kayak gini gimana nih, Kang? Ya disusun. Disusun. Nah, Oh, kalau dulu sih kayak bikin kerajinan dari stick ice cream nih, ya. Jadi kalau stick ice cream kan sudah berbentuk lempengan-lempengan, disatukan-satukan, lalu dilem gitu tuh. Gitu ya, Kang ya? iya. Oh. Dan nanti hasilnya seperti ini, gitu Kang. Iya. Tuh, lihat. Persis kayak zaman dulu tuh, bikin kreasi rupa dari stick es krim. Tapi kalau sekarang, nah, lihat nih. Jadi ini bambu hitam yang sudah dipotong awalnya seperti ini, menjadi ini. Bukannya ini dilurus-lurusin ya. Nah, sekarang lihat nih, akangnya. Kang, itu pisaunya beda lagi nih, Kang. Beda lagi. Ini mah buat merawat gitu. Untuk membuat sebuah lukisan wajah diperlukan waktu setidaknya 3 hari agar lukisan benar-benar pas. Pemesan biasanya mengirim foto melalui handphone dan oleh Kang Ahmad akan dicetak dan ditempelkan di figura khusus yang sudah dilapisi kulit bambu. Cetakan foto itu kemudian dilukis kembali oleh Kang Ahmad dengan limbah-limbah kulit bambu hingga terbentuk lukisan yang benar-benar natural. Siapa sangka, lukisan ini justru direspon positif oleh masyarakat yang banyak memesan lukisan wajah. Pemesan datang dari seluruh Indonesia hingga Hong Kong, Taiwan, bahkan Dubai.
Nah, kebetulan nih kan ada Pak RW-nya di sini nih. Pak RW, kok pengen nanya nih, melihat ada milenial memiliki potensi di lingkungan Pak RW ini gimana nih? Dulunya sekarang dulunya saya belum tahu ya. Waktu ada hajatan di sini, saya dikasih asbak nih. Kok bagus banget nih. Terus Pak Ahmad kembangin aja dulu. Ya udah sana, sekarang saya udah ngembangin terus sana gitu. Ya saya mendukung terus, mendukung banget gitu. Dan saya dipromosikan lah. Gitu. Nah, ini Pak Ahmad terus apa bikin apa-apa ya lihat contohnya itu gitu yang ini gitu ya saya mendukung banget. Terus harus diajarin tuh ke anak-anak supaya banyak lah tuh pekerja gitu. Untuk sebuah lukisan, Kang Ahmad tidak mematok harga mahal. Cukup dengan 250.000. Kita sudah bisa membeli lukisan wajah yang unik dari bambu. Nah, kan Kang, Akang tuh berawal dari gelas, dari teko, dari baki, asbak. Kan ini katanya Akang ini dari limbah. Nah, kok bisa terpikir Akang dari limbah terus dijadikan lukisan? Ya intinya supaya limbah itu bermanfaat. Daripada dibuang ya mending saya manfaatin bikin ini gitu. Metodenya dari mana sih? Kan kalau Akang kemarin tadi bilang, Iya. aku dulunya ngelukis dulu, baru diukir gitu ya, baru dikuliti. Nah, metode yang kayak gini Akang temuin dari mana sih, Kang? Ya untuk metode saya lebih dominan lihat-lihat media sosial tadinya. Ya udah saya coba-coba bikin gitu untuk memanfaatin limbah-limbah ini gitu supaya lebih bermanfaat lagi gitu. Untuk harganya nih Kang, Iya. berapa? Kan kalau misalnya tadi asbak kita udah tahu, gelas udah tahu gitu ya. Kalau misalnya foto ini ataupun lukisan ini berapa sketsa ini? Untuk lukisan sketsa yang standar harga 150.000. Ini termasuk standar atau gimana? Ini standar. Standar ini 150.000. Iya. Coba bayangkan ya. Ini harganya 150.000 ya. Pengerjaannya berapa hari? 4 hari. 4 hari belum finishing. Belum. Wah, ini sangat luar biasa nih. Harus menghargai dan mengapresiasi sebuah karya ya. Hingga saat ini, Kang Ahmad hanya melukis jika ada pesanan karena keterbatasan waktu dan juga bambu hitam sudah mulai langka di pasaran. Kang, ke depannya nih Kang, lewat karya Akang, lewat kreasi-kreasi Akang, yang tentunya ini nggak gampang loh ya, untuk mengukir ataupun mengkuliti bambu hitamnya agar lebih muncul gambar ataupun foto begitu ya. Harapan ke depannya apa sih Kang? Ya untuk harapan kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi gitu untuk mengukir ini gitu. Terus untuk harapan ya intinya saya pengen ngembangin lagi lah lebih besar lagi gitu. Untuk harapan. Ngembangin lebih besarnya tuh akan mengeluarkan karya-karya terbaru atau seperti apa Kang? Sepertinya karya-karya terbaru yang masih belum tertuangkan gitu. Masih banyak lah gitu. Pengen apa tuh Kang? Kedepannya pengen mengeluarkan karya apa? Ya semacam karya seni pajangan lah gitu. Tapi bernilai gitu. Mantap. Kita tunggu ya kreasi-kreasi dari Akang. Kang, Iko pengen nanya nih. Kalau seniman kayaknya nggak cukup cuman satu doang nih kayaknya kebisanya ya. Kang Ahmad dengan kreasi-kreasinya memberi saya pelajaran bahwa dengan kreativitas kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang unik, fungsional, dan bisa diandalkan untuk menghasilkan cuan. Syaratnya, kita harus tekun terus berinovasi mencari ide-ide segar dan baru. Semua itu dicontohkan oleh pemuda desa sederhana yang tinggal di pelosok desa. Dan Kang Ahmad memang seniman sejati. Di akhir kunjungan saya, ia menunjukkan bakatnya yang lain, yaitu bernyanyi. Namanya kalau seniman
pasti ini karyanya nggak mungkin cuma satu. Tadi kita lihat ada gelas ya, ada lukisan, terus juga ada teko, ada celengan, ada petunjuk ya. Nih sekarang Iko sudah ada nih gitar khasnya dari Akang. Coba Kang ya, sebelum saya closing semua program kali ini ya. Oke, kita lihat ya, sang kreator. Selain sang kreator menciptakan karya-karyanya, tentunya dia juga. Kita lihat nih, penampilan dari Kang Ahmad. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Dari bambu kita mengajarkan kesederhanaan bambu. Ternyata jika kita ada keinginan, ada kreasi dan juga ide kreatif, bisa menghasilkan karya, bahkan menghasilkan benda-benda fungsional. Semoga saja kita lebih peka dengan lingkungan kita, dari benda-benda sederhana bisa menghasilkan benda-benda fungsional. Sampai di sini sang kreator, dan terus saksikan sang kreator episode selanjutnya. Hatur nuhun Kang Ahmad. Sampai jumpa. Melepas semua kerinduan